Hamparan lanskap indah dan beragam potensi perkebunan menjadi daya tarik kaki Gunung Kerinci Jambi. Hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk masyarakat Desa Masgo karena hari ini kita mau panen kopi. Nah, di belakang saya udah banyak banget masanya, pasti bakal seru banget. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Kopi merupakan salah satu hasil kebun andalan masyarakat kaki Gunung Kerinci. Di Kecamatan Gunung Raya sendiri, terdapat lebih dari 1.500 hektar perkebunan kopi, membuat wilayah ini menjadi salah satu pusat perkebunan kopi di Provinsi Jambi. Jadi yang mau kita panen hari ini adalah jenis kopi Robusta dan yang dipilih itu bijinya yang merah-merah nih, seperti ini warnanya cantik banget. Kalau ibarat buah ini seperti buah ceri, cuma ini ukurannya lebih kecil. Nah, yang kita ambil yang merah-merah begini ya Bu, yang sini. Robusta menjadi jenis kopi andalan masyarakat, khususnya di Desa Masgo, tempat panen kopi saya kali ini. Dibandingkan kopi lain, Robusta merupakan jenis yang paling mudah dibudidayakan, terlebih di areal tanah yang subur seperti di desa ini. Bijinya tuh ada yang warnanya merah, ada yang merah pekat, dan ada yang warna orange. Kalau yang pekat seperti ini, kandungan lendirnya jauh lebih banyak dibandingkan yang warnanya ini. Jadi proses penjemurannya pun lebih lama dibandingkan yang seperti ini. Jadi yang lebih bagus tuh sebenarnya ini apa ya? Yang red cherry yang lebih bagus. Red cherry lebih bagus. Tapi Jadi kalau dia misalnya dari rasa, sama. sama aja, hanya lebih cepat di proses penjemurannya. Tingginya minat masyarakat terhadap kopi selera rakyat ini membuat perkebunan Robusta semakin berkembang. Di sini walaupun siang-siang udaranya sejuk banget karena perkebunannya pun adanya letaknya 1.200 meter di atas permukaan laut. Yang saya tahu standarnya perkebunan kopi Robusta itu ada di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Katanya berpengaruh juga sama cita rasanya. Kumpul-kumpul. Setelah 5-6 jam kita panen bareng-bareng, hasilnya banyak banget. Ini biasa setiap hari banyak ya Bu ya, segini memang lebih, bahkan lebih. Saya kebayang gimana kalau pada waktu panen puncak pasti jauh lebih banyak dibandingkan ini. Berkat hasil gotong royong dan juga kerjasama tadi kita rame-rame panen. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang! Di Kerinci ini kalau masyarakat punya tekniknya sendiri untuk mengolah kopi menjadi bubuk. Nah, salah satunya yang akan kita proses ini, tapi caranya masih sangat tradisional. Mau tahu seperti apa? Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Berat drumnya, diisi berapa kilo nih. Proses pengolahan pasca panen memiliki beragam cara. Salah satunya yang diklaim paling efektif adalah menggunakan alat sederhana berbahan drum ini. Puternya gitu ya, depan belakang, depan belakang. Kelihatannya kenapa Bapak enteng. Ini lumayan berat dan kita harus menyangrai ini selama 1 jam lebih. Pokoknya sambil dilihat, sambil dicek, kalau sudah matang berhenti dengan api yang besar. Karena kalau kecil bisa lebih lama lagi. Drum ini berfungsi sebagai alat penghantar panas dalam proses sangrai biji kopi. Sekali sangrai dapat memuat hingga belasan kilogram.
biji kopi yang sudah disangrai. Ini selanjutnya didinginin dulu. Ini sudah ada suara letek. Ada letupan-letupannya karena memang sudah matang. Habis ini langsung mau ditumbuk. Tapi ditunggu dulu dingin selama 15 menit. Satu lagi yang istimewa dari kopi kaki Gunung Kerinci ini, kincir bertenaga air dari sungai kecil berarus ini biasa digunakan masyarakat untuk menumbuk kopi dalam jumlah yang banyak. Semakin deras aliran air, maka semakin kuat tenaga dari alat tumbuk yang akan digunakan. Ini dia biji kopi yang sudah disangrai yang nantinya akan kita tumbuk. Tapi ini kalau saya pegang rasanya masih hangat. Ini baru ya Pak, baru disangrai ya. Masih agak-agak hangat. Tenaga kincir terhubung dengan batang kayu yang disulap layaknya motor penggerak. Tiap putarannya akan menggerakkan alat penggilingan tradisional berupa bilah-bilah tongkat kayu panjang. Katanya roda di luar yang digerakkan sama sungai itu nanti akan menyambung ke sini untuk ditumbuk. Jadi nggak usah pakai kita tumbuk capek-capek. Di sini sudah ada 7 tumbukan. Jadi lebih mengefektifkan waktu juga dan sangat efektif tentunya. Nih, yang bergerak nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi bapaknya lagi bersihin bubuk kopi yang di dalam yang sudah halus, dikeluarin dulu. Pergerakan tangannya harus cepat karena kalau enggak kita bisa ketumbuk karena kita bersamaan dengan tumbuknya masih jalan. Baru dimasukin yang baru. Goyang-goyang aja. Ini Pak. Kalau untuk proses biji kopi yang sudah ditumbuk, selanjutnya akan disaring, tapi berbeda dengan tumbuknya yang pakai tenaga kincir air. Kalau ini pakai tenaga manusia. Jadi kita harus nyaring begini dan yang proses nyaringnya hanya sekali ya Pak ya. Hanya sekali, habis ini bisa langsung dibungkus. Wah. Oh, ini udah halus banget ya Pak. Kopi yang sudah disaring ini dari teksturnya halus banget dan aromanya nggak usah ditanya lagi. Ini harum. Habis ini disaring sekali udah bisa langsung diseduh. Habis ini saya mau nyobain rasanya seperti apa sih. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya kopi ini bisa saya nikmatin. Saya udah penasaran banget rasanya seperti apa. Kamu penasaran gak rasanya kayak apa? Hah? Yuk, yuk. Kopi, khususnya jenis Robusta, memang memiliki cerita tersendiri bagi masyarakat kaki Gunung Kerinci. Telah dibudidayakan sejak zaman penjajahan, membuat mayoritas warga menyukainya. Terlebih saat puncak panen seperti ini, nikmat kopinya juga menyejahterakan masyarakatnya. Rasa kopinya ini jos. Kalau menurut saya ini rasanya kayak ada manis-manisnya, ada rasa kayu manisnya sedikit. Jadi walaupun saya minum tanpa gula, ini agak ada sedikit manis ya, enak, nikmat. Menikmati kopi di tempat asalnya memang tidak akan pernah mengecewakan. Petualangan saya kali ini mau mencari madu, tapi berbeda dengan biasanya. Madu yang kita cari ini adalah madu bakal.